Kita mulai. Halo semuanya. Halo, Welcome back to our channel Nulis Jurnal. Gua Daniel. kita. Dan kita akan lanjutin pembahasan kita minggu lalu seputar introductions dan methods. Ya. Dan di video kali ini kita akan bahas suatu hal yang sangat bagian terpenting dan memakan bagian paling baik dari jurnal, yaitu results dan discussion. Ya. Dan nggak perlu berapa lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan kita kali ini. Kalau dari lu sendiri, Mik, apa yang akan lu tulis di results, Mik? Atau ada saran-saran hal praktis yang bisa di-share ke teman-teman soal penulisan results? Sebelum jawab sarannya, kita mesti tahu result itu apa sih sebenarnya. Jadi si result itu kan sebenarnya untuk menjelaskan hasil temuan dari si riset kita. Nah, di bagian itulah kita menjabarkan apa aja yang hasil studi kita. Kalau misalnya simulasi, ya hasil simulasinya apa. Nah, di situ kita bahas secara komprehensif kayak gitu sih. Jadi kurang lebih riset itu kalau ada kata kuncinya what ya. Iya. What. Jadi dia mencoba men-summary what. Jadi apa yang lu temukan, apa yang lu dapatkan dan segala macam. Oke, Mik, kalau teman-teman juga sadar dan kalau kita juga, gue juga melakukan yang sama sih. Ada ada kalanya results dan discussion itu dipisah dan digabung. Di kasus gue ada paper gue yang digabung, ada paper gue yang dipisah. Kalau dari pengalaman lu sendiri, apa pertimbangannya itu digabung dan apa pertimbangan itu dipisah? Kalau di kasus gua dan berdasarkan paper gua itu, nah gua cenderung untuk menggabung si result dan discussions. Pertimbangannya adalah yang pertama karena gua nggak mau nulis terlalu banyak lagi. Itu satu. Gimana tuh? Jadi kayak misalnya kalau dipisah kan, jadi lu akan bikin satu section discussion setelah result, yang mana di discussion itu lu akan menjelaskan lagi tuh. Oh, jadi ada repetisi ya? Iya, gue takut itu yang pertama. Yang kedua, itu akan itu akan mengambil banyak paragraf lagi, misalnya 4-5 paragraf, karena kan kita harus merefleksikan lagi kan apa yang atau implikasi apa dari si result kita. Nah, makanya seringnya gue menggabung itu, jadi biar ngeblend sama si resultnya. Oh, yang ngeblend ya. Jadi intinya pas lu dapat hasil, lu langsung kasih pembaca langsung interpretasinya apa, implikasinya apa, kurang lebih kayak gitu ya. Ya, benar. Jadi supaya mereka nggak harus tunggu sampai discussion gitu ya. Kalau gue sendiri sih, kenapa alasan gue dipisah? Kalau dari gue sendiri, ada gue yang dipisah, ada yang digabung. Dan profesor gue memang lebih cenderung untuk menggabungkan mereka karena dia alasan tadi sama. Jadi kalau lu kasih hasil langsung dibahas lah gitu kan. Tapi gue sendiri sih nggak punya alasan kenapa itu dipisah sih sebenarnya, alasan yang ini. Cuma karena gue ngikutin apa aja yang biasa orang lain lakuin. Misalnya, maksudnya? Kan biasa di paper di tempat di bidang gue banyak yang cenderung paper yang gue baca itu memisahkan research dan discussion memang. Jadi ya gue ikutin aja ininya mereka. Cuma nggak ada alasan praktis sih kenapa gue pisah dan gue gabung. Gue sih fine aja sama semua itu sih sebenarnya. Karena ya, dan gue lakuin dua-duanya. Jadi ya gue nggak terlalu punya alasan spesifik kenapa gue bisa digabung. Jadi ya mungkin alasan kedua yang mungkin bisa ditambahin adalah tergantung ke selera orang sih ya. Gue lebih, misalkan ada orang yang lebih suka dipisah, ada yang lebih suka digabung, ya balik lagi ke setiap orang. Tapi yang jelas dua hal itu bukan sesuatu yang salah ya. Itu bukan sesuatu yang salah. Dan meskipun mereka related, result dan discussion ini, tapi mereka tuh ada boundary yang clear sebenarnya. Kayak result itu purely menjelaskan hasil kan, apa dari hasil apa yang dari studi kita, yang biasanya juga digambarkan berdasarkan ada table lah, atau figur lah atau apa. Jadi berdasarkan itu, jadi kita mengacu ke situ, fokusnya ke situ. Nah, sementara di discussion itu kan lebih ke ada implikasi, terus kita nge-refer back ke existing approach misalnya, atau nge-refer apa yang sudah kita sampaikan di introduction, terus kita mau refleksi di situ, future studies-nya seperti apa. Jadi lebih ke ya mendiskusikan result kita, bagaimana jika itu di praktis atau di reality atau di apa kayak gitulah. Nah, jadi sangat berbeda sih sebenarnya. Cuman yaitu lebih ke bagaimana lo mempresent storyline lo sebenarnya kan. Apakah itu mau dipisah atau digabung, nggak masalah selama logiknya masih sama,
dan lu memenuhi kriteria yang pernah kita bilang itu, kalau sebenarnya struktur paper itu kan kayak ibaratnya si jam pasir itu kan. Jadi pas di bagian metode lu benar-benar pure fokus ngebahas itu. Pas di bagian discussion result itu kan akan abroad lagi tuh, akan meluas lagi. Nah, kayak gitu sih. Tapi yang jelas kalau lu pisah itu, kalau lu result dan discussion jadi dua bagian terpisah, gua nggak tahu ini antara wajib atau enggak, tapi mengusahakan bahwa di results itu tidak ada citation di situ. Dan tidak ada argumen, ya, dan tidak ada argumen opini pribadi lah ibaratnya. Karena di results itu pure lebih kepada objektif, lu bukan objektif. Di results itu lebih kepada lu dapat grafik ini, apa sih hasil dari grafik ini? Ya, lu mendeskripsikan ya, itu. Tapi implikasinya nggak boleh ada di situ. Karena itu kan sesuatu yang lu bahas di discussion. Nah, jadi itu yang menurut gua nggak tahu ini wajib atau enggak, tapi disarankan sih memang seperti itu. Kalau itu dipisah ya lu jangan kasih opini pribadi, implikasi dan citation di bagian results, dan itu lu kasih di bagian discussion. Ya. Tambahan lagi dari gua, kalau result itu biasanya kalau gue itu membahasnya itu step by step berdasarkan metode yang sudah kita presentasikan di section sebelumnya. Oke. Jadi misalnya metode gua, katakanlah gua ada beberapa paper yang computational workflow. Jadi kan workflow-nya ada step by step A B C D E. Nah, kalau pas gua di result itu gua berusaha untuk menjabarkan setiap stepnya itu. Ya. Result di step A apa, result step B apa, sampai apa, tapi tetap sinkron. Tetap nyambung. Intinya konsisten lah ya. Konsisten. Dan itu sebenarnya nggak cuma berlaku di discussion, karena di result. Nggak cuma di results, di discussion juga, di abstract juga ibaratnya, kalau lu atau di konklusi juga kalau lu mau panggil balik lagi ya. Callback misalkan lagi, itu yang penting ya kalau bisa tetap berurutan lah semua, jadi konsisten dari awal sampai akhir. Lalu soal figure table misalkan ada saran? Nah, biasanya ya paling banyak itu gambar atau table itu adanya di bagian result sih. Ya, itu paling payah pasti. Untuk mengilustrasikan hasilnya seperti apa. Yang lebih menarik sih dan lebih eye catching ya bagi si pembaca atau reviewer. Nah, biasanya di situ kita mainin lah visualnya biar lebih menarik aja dan gampang dipahami. Tapi yang jelas captionnya itu harus self explanatory, jadi orang bisa ibaratnya bisa langsung tahu lah isi gambar itu apa pada waktu cukup membaca captionnya aja gitu ya. Dan semua gambar itu harus pada umum, gua nggak tahu sih wajib atau enggak, tapi wajib sih ya saya bilang, itu harus ada di mention lah di paragraf di result itu kan. Oh iya. Jadi nggak cuma kita tampilin gambar, tapi untuk apa gambar itu kita tampilin gitu tapi kan? Kita nge-refernya kemana nih? Ya, kita cari ini figur A mana di paragrafnya nggak ada. Ya gitu loh. Jadi kayak nggak guna gitu loh kita tampilin gambar itu. Itu ada tuh beberapa kayak gitu. Ada gitu. Jadi ibaratnya ya ngapain lu tampilin gambar itu kalau lu nggak callback ibaratnya nggak callback gambar itu ngapain gitu loh. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan banget. Sama satu lagi gue teringat, gue pernah ikut course gitu di graduate school gini. Terus dia bilang gini, menarik sih pernyataannya si instrukturnya. Dia bilang gini, sebenarnya kalau lo mau mengerti si paper itu, si storyline-nya si paper itu, lu lihat aja semua gambar-gambar tampilin dari A sampai B, dari A sampai Z. Lu kan bisa mengerti si paper metodenya ini, bahkan apa ya? Iya, metodenya ini seperti apa? Results ya, okay. Jadi metode A, misalnya figur 1 nampilin apa? Itu menarik. Karena pasti nyambung. Terus lu lihat figur 2-nya, oh gini, figur 3-nya gini, figur 4 yang gini sampai figur 5. Oh, jadi lu langsung bisa merepap secara umum lah. Pesan atau objektifnya paper itu apa kali? Iya, briefly. Lu langsung bisa nangkep maksudnya apa. Karena jadi yang lu tadi bilang self explanatory itu, dan si figur itu sendiri harus bisa merepresentasikan si konten dari setiap section itu. Itu poin menarik banget. Makanya itu jadi penting si figur itu sebenarnya jadi nggak cuma sebatas ilustrasi. Jadi nggak cuma sebatas itu aja. Menarik banget. Dan yang kalau gitu harus sejelas mungkin lah ya, kualitasnya bagus, grafiknya ini, captionnya juga harus segala macam harus. Jadi dan itu harus diperhatikan banget lah sama teman-teman semuanya. Nah, lalu sekarang gimana, ada kasus gimana kalau hasil lu banyak banget, kebanyakan? Nah,
Kalau itu ya itu juga biasanya ada beberapa constraint-nya kan. Yang pertama mungkin karena si jurnalnya membatasi untuk katanya Kata-kata. harus 8.000 doang atau 6.000 doang. Nah, sementara result lu penting kan. Ya. Susah nih kalau dibuang nih, jadi ada missing part nih. Nah, biasanya dia kalinya dengan memasukkan itu di bagian appendix atau supplementary materials. Jadi tinggal lu mention aja ya. Iya, mention hasil aja. tabel ini atau ini bisa temukan di sini. Karena apalagi biasanya kalau simulasi kan banyak tuh, setiap parameter disimulasiin. Ya, benar. Jadi cuman ngambil sampel 2 parameter lainnya ditaruh di supplementary. Tapi di mention. Ya, yang paling penting lalu keluarin di depan ya. Ya. Yang paling penting. Tapi gue teringat satu hal sih, gue ada satu paper gue lagi gue tulis sekarang, dan gue karena itu makan 3 paragraf kalau nggak salah ya penjelasan hasil subsection itu. Tapi akhirnya karena gue mikir kepanjangan, gue mikir aduh ini banyak nih, akhirnya gue masukin cuma satu paragraf lah di resultsnya kan, di main body papernya. Tapi kemudian si profesor gue ngomong, wah saya mau ditampilin semua 3 paragraf sama ada satu grafik lagi sih. Atau grafik saya mau ditampilin di main body-nya karena nggak akan ada yang mau baca itunya supplementary. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya ya gue untung jumlah katanya, untung profesor gue membuang banyak paragraf, jadi gue bisa masih masukin lah dari situ ke supplementary, gue masukin ke main body. Jadi ya memang kita perlu consider juga sih, karena jarang sekali ada orang yang membaca supplementary, kecuali dia benar-benar pengen tahu banget ya, interest banget, dia akan cari tahu. Tapi ya jadi kita ada beberapa pertimbangan yang harus kita pikirkan lah soal itu. Ya. Oke, Mik, ada saran lain nggak untuk menulis results ini ke teman-teman? Oh ya, nyambung yang bagian tadi, kalau kebanyakan tricksnya satu lagi adalah dengan bikin subsection Ya. Jadi untuk memperjelas boundary dari setiap resultnya itu. Jadi nggak langsung result habis itu langsung seabrek dikasih tahu semua kan. Jadi biar jelas, bikin misalnya bagian section 3 contohnya results, habis itu 31 tapi kasih pengantar dulu misalnya. Dikasih pengantar dulu 1-2 kalimat gitu kalau di section ini akan membahas result secara chronological order misalnya atau sequential order. Maksud lu pas udah ada 3 results, kemudian ada 1 kalimat atau 2 kalimat yang menyebutkan kata pengantar dulu, baru 3.1 ini. Oke. Jadi si reviewernya udah ngeduluan kan kalau berdasarkan chronological order dari si metodenya misalnya, baru 31 apa, ada gambarnya, penjelasannya, terus baru 32 di follow up di 32, 33, 34. Jadi lebih clear. Dan sebenarnya gue baru teringat satu hal, satu kalimat, satu term yang bagus tuh gitu, supaya pembaca itu tidak tersesat di jurnal. Ya kan kalau dia panjang banget tuh, apalagi kalau tulisan doang tuh kan panjang tuh, dan lu bisa tersesat aja kan, ini gimana sih soalnya. Tapi kalau dengan itu kan jelas dia, jadi memudahkan inilah. Jadi intinya kan kita pengen supaya pesannya dapat. Jadi ada trik-trik yang bisa dipakai lah sama teman-teman. Tapi jangan juga terlalu banyak bullet point-nya, karena nanti terlalu over kan, nanti kayak report. Jadi apa-apa section ada bullet point-nya, apa-apa section, jadi pakai seperlunya dan lihat proporsinya. Dan lagi-lagi bullet point ini entah lu mau result dan discussion digabung atau dipisah, ya bisa dipakai dua-duanya, berlaku ke semua itu. Oke, paling tadi itu tentang soal results, dan kita di video kita berikutnya kita akan bahas soal discussion. Tapi yang jelas balik ke pernyataan kita di awal bahwa result dan discussion itu bisa digabung dan bisa dipisah. Dan ada batasannya untuk dua hal itu, tapi itu terserah ke teman-teman mau lakukan apa. Oke, paling itu aja seputar results, dan tunggu video kita berikutnya tentang discussion. Dan jika teman-teman ada saran lain nih, hal-hal lain tersebut soal results ini yang bisa dikasih ke teman-teman, bisa di-share, silahkan taruh di channel, di komen video ini. Dan jika berguna jangan lupa untuk like, subscribe, share ke orang lain, dan kasih komen dan lain-lainnya juga. Dan kita tunggu semuanya, dan kita berharap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan berguna supaya penulisan riset teman-teman bisa lebih baik lagi. Oke, sukses untuk penulisan papernya, dan sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.